Anies dituding biang kerok kebakaran depo Pertamina Pelumpang, kubu Habib Rizik siap bela pasang badan, mau kerahkan laskar kadal? Rizik, suka atau tidak, adalah faktor penentu kemenangan Anies Baswedan di Jakarta. Dan kartu Rizik harus kembali dimainkan supaya bisa meraup banyak suara. Itulah kenapa saat Rizik pulang, Anies pun sowan ke rumahnya. Meski sebenarnya lucu, kok bisa ya kepala daerah sowan ke pimpinan ormas? Regulasi soal tanah, kita itu harus melihat apa yang kita miliki sebagai tanah ini sebagai tanah untuk seluruh rakyat. Ini yang seringkali menjadi tantangan kita, regulasi-regulasi kita terkait dengan tanah. Karena itu kenapa kemarin ada IMB kawasan, itu kan jalan terobosan. Di saat persoalan pertanahannya belum bisa selesai. Padahal kita tahu bahwa sejarahnya tanah itu tidak dibeli oleh kolonial dari rakyat. Tanah itu diambil begitu saja oleh penjajah. Lalu setelah penjajah pergi, pencatatannya dipindah dari catatan di milik kolonial pindah menjadi milik republik. Nah di situ rakyat-rakyat itu tinggal. Nah ini perlu ada solusi. Karena kalau kita hanya mengasumsikan seakan-akan kita beli tanah itu, akhirnya kita rebutan sama rakyat kita sendiri. Menurut saya sudah waktunya lagi kita tidak rebutan dengan rakyat kita sendiri. Sudah saatnya kita melihat mereka ini sebagai pemilik republik yang juga berhak untuk bisa tinggal dengan layak di tempat ini. Itu salah satu PR-nya. Banyak regulasi-regulasi kita yang harus lebih bernuansa keberpihakan kepada mereka yang kecil, kepada mereka yang lemah. Menurut gua cara berpikir ini aneh. KTP dengan IMB amat sangat jauh berbeda. Justru dengan adanya persetujuan izin mendirikan bangunan di situ, ada jelas-jelas pelanggaran. Misalnya, ya tadi soal buffer zone tadi, pelanggaran wilayah atau katakanlah peruntukan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bangun rumah di tempat yang memang tidak mestinya mereka bangun rumah. Nah, ketika terjadi kecelakaan seperti kebakaran di kilang Pertamina Pelumpang dan kemudian apinya menyambar ke perumahan warga karena terlalu mepet, akibatnya ya kita rasakan sendiri. Anies maju ke Pilpres 2024-2029 nanti. Dan kami berharap umat Islam mengusung Bapak Anies di periode 2024-2029 nanti untuk menjadi presiden berikutnya bangsa Indonesia. Jadi harapannya nanti insya Allah Tanah Merah ulang tahun acara berikutnya menjadi tempat yang lebih nyaman buat semua. Dan saya ingin sampaikan pada semuanya terima kasih yang sudah bekerja bersama, karena kita tidak mungkin mengerjakan ini sendirian. Ini harus bersama masyarakat. Dan saya selalu sampaikan bahwa pemerintah jangan sok tahu, seakan-akan tahu semua masalah, tahu semua solusi. Jadi, justru harus lebih banyak mendengar dari masyarakat. Kubu Habib Rizik Sihab membela Anies Baswedan atas tudingan fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang menyalahkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai sosok di balik insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jumat 3 Maret 2023. Tudingan anggota PDIP itu dinilai tidak lain hanya mencari-cari kesalahan seorang Anies Baswedan. Kata jubir Habib Rizik Aziz Yanwar, "Saya menduga memang mereka itu kerjanya tidak lebih dari itu, mencari-cari kesalahan orang kalau kita perhatikan." Aziz Yanwar menilai sebagian kader PDIP itu memang sakit mental dengan menganggap orang lain gagal. Padahal kata dia, dengan tudingan menyalahkan orang lain, justru hal tersebut memperkeruh suasana. Sebelumnya, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyalahkan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan sebagai sumber di balik insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jumat 3 Maret. Sebab IMB kawasan Tanah Merah diterbitkan di era Gubernur Anies pada Oktober 2021. Atas hal itulah PDIP menyoroti kebijakan Anies yang melegalkan warga untuk tinggal di dekat depo Pertamina Pelumpang dengan memberikan izin mendirikan bangunan walaupun sangat berbahaya dan beresiko. Para kadal gurun mulai kepanasan melihat junjungannya diserang terus. Mereka seperti kesakitan mendengar Anies disalahkan dalam peristiwa ini. Sekarang gini, kalau bukan Anies siapa lagi yang salah? Anies telah mengeluarkan IMB bagi warga kampung Tanah Merah. Jadi dia secara sengaja dan sadar dia telah melanggar peraturan.
Saya yakin para kadal gurun akan membela mati-matian Anies dan akan menyalahkan Pertamina, juga Jokowi, karena Jokowilah yang memberikan KTP bagi warga kampung Tanah Merah. Jika memang itu alasan dari para kadal, pertanyaannya apakah mungkin warga kampung Tanah Merah sebaiknya tidak beridentitas? Padahal itu merupakan salah satu syarat wajib untuk jadi warga negara Indonesia. Nggak tahulah kalau kadal ya, mungkin negaranya ada di gurun. Selain itu, hal itu bertujuan agar mempermudah pendataan seperti pemberian bantuan, sekolah, menikah, dan lain-lain. Jika tidak ada KTP, maka warga yang bertempat di kampung Tanah Merah akan kesulitan juga. Dan pemerintah akan kesulitan juga misal ada pendataan soal bantuan sosial. Bahkan menurut seorang pakar tata kota Nirwono Yoga, memaparkan jika penempatan depo Pelumpang pada tahun 70-an sudah sesuai dengan rencana induk Jakarta tahun 1965 sampai 1985, di mana jarak depo Pelumpang ke Pelabuhan Tanjung Priok 5 km. Kedekatan dengan pelabuhan ini tujuannya untuk mendukung distribusi BBM. Di dalam rencana induk 1965-85 itu sudah ada ketentuan jarak kiri kanan sekitar 1-2 km bebas dari permukiman. Jadi secara teknis tata ruang sudah tepat. Bahkan dalam rencana umum tata ruang tahun 85 sampai 2005 posisi itu masih tetap dipertahankan. Terjadi perubahan sejak tahun 90-an di mana permukiman penduduk makin merapat ke depo. Menurut Nirwono, hal ini terjadi karena faktor ekonomi. Aktivitas depo mengundang banyak kebutuhan dan otomatis juga mengundang para penyedia kebutuhan itu. Artinya, narasi yang memutarbalikkan kesalahan pembangunan depo Pelumpang itu sangat keliru dan menyesatkan. Ini memang sudah saya prediksi bahwa sesudah api di depo Pelumpang padam, terbitlah upaya-upaya politisasi sesuai dengan makin panasnya suhu politik menjelang 2024. Tragedi kebakaran itu sudah menjadi celah bagi lawan politik Presiden Jokowi untuk dijadikan amunisi. Bahkan, sampai ada beberapa politisi kadal yang menuntut Ahok dipecat saja, Erik dipecat saja. Benar-benar kurang ajar. Ini perilaku yang memuakan ya. Bagaimana menurut Anda? Dipilih oleh rakyat secara demokratis. Ini tidak dipilih, ini maka Diam-diam PJ Heru hajar Kadrun Dongo. ERP ternyata program inisiasi Anies, buzzer koplak demo dan salahkan PJ Heru wajib dihantam. Dulu kan belum banyak teknologi yang sekarang. Dulu masih menggunakan gawang gate untuk dilewati. Sekarang pemanfaatan satelit, pemanfaatan BTS, pemanfaatan teknologi-teknologi baru itu sudah banyak. Nah, jangan sampai DKI mengadopsi konsep ERP yang masih menggunakan teknologi yang lama. Ya, artinya yang kemarin itu selesai, sekarang kita mulai babak baru. jadi daerah bupati dipilih oleh rakyat secara demokratis. Ini tidak dipilih, ini maka kalau kita mau menggali lebih dalam Undang-Undang Dasar 45, keberadaan gubernur ini adalah inkonstitusional. Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan. Kami mohon kepada para gubernur, para pimpinan, anggota DPRD yang bijaksana, yang telah memungut pajak dari rakyatnya, jangan sampai salah menerapkan yang sekiranya merugikan untuk rakyatnya sendiri. Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini mengeluarkan kebijakan jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP). Namun Pemprov Jakarta belum akan menerapkan dalam waktu dekat. Pemprov menyatakan masih butuh waktu yang panjang dalam pembahasan dasar aturan kebijakan ini. PJ Gubernur Heru juga menyebut pihaknya bakal membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi terkait wacana kebijakan dalam mengatur kepadatan lalu lintas di Jakarta. Terkait ERP ini belakangan menjadi pro dan kontra di masyarakat. Banyak masyarakat terutama warganet tidak menyetujui kebijakan penerapan ERP tersebut. Bahkan tak sedikit yang menyalahkan dan menghujat PJ Heru.
Dan yang menyalahkan PJ Heru, beberapa diantaranya adalah para buzzer Anies, yaitu Musni Umar and the gang. Mereka seolah berpihak kepada masyarakat, bahwa masyarakat semakin menderita akibat adanya IRP ini. Tapi setelah ditelusuri, kebijakan IRP ini ternyata merupakan program yang dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Rencana ini sudah dituangkan dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda yang ditetapkan di masa kepemimpinan Anies. Tuh drone, denger, buka kuping lo. Raperda itu mengatur tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik, PLLSE. Berdasarkan pasal 9 ayat 1, ada 25 ruas jalan Jakarta yang akan diberlakukan